Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ila hadar habibina syafina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa khususan sayyidina kiram Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa alil arwahi azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassolihin wal ulama wasyuhin wal qurra wal hufad wal muhaddisin wal musannifin wal muhaqqiqin wal mustahidin wal arifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'is sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumid sumasan arwahi jami'ul la fi masyariqil ardi ila maghribiha barriha bahriha ila hada arwahi ahli kuburin wa ahli kuburikum min abaina wa ummahatina wa ajdadina jaddadina wa syekhina wa syekhina mu'allimina jami'in wal mu'allimina ajma'in jama'atul muslimin wal muslimat wal mu'minin wa minat summa usan hadaruhi mu'alifu hadal khitab ghafarallahu dunubahum wa jal jannata maswahum wa ma'wahum taqabbal li arwahihim ghafarallahu dunubahum wa sataruyubahum wa yu'li darajatin fil jannah wa jal jannata maswahum wa ma'wahum wa qadasallahu masarrahum wa nawwara darihahum wa madana bimadadihim wa da'alaina min barakatihim wa ulumihim wa du'aihim wa karamatihim wa ma'unatihim wa barakatihim wa amdir alaina ghaisa karamatihim taqabbal li arwahihim al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbil alamin. Amma ba'du, para pemirsa saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukurillah bisa bertemu kembali dalam ngaji kita. Semoga memberi penerangan dan pencerahan, memberi cahaya dalam kehidupan kita dengan ngaji dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan beberapa literatur dan atau literasi yang akan kami bacakan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Tema pokok pada ngaji pada kesempatan ini adalah yaitu tentang manfaat surat Al-Mulku, dan seterusnya akan kami baca. Ikuti kisah dan cerita pada kitab yang dikarang oleh musannif sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim, dengan judul Rahasia Surat Al-Mulku. Bismillahirrahmanirrahim. Anallaha sa'tamana Gusti Allah Ta'ala halimah ulur Allah iku akroma iku kot akroma iku teman-teman mulia ake sopo Allah ba'da ibadihi ing sebagiannya pira-pira kaulane Allah bitilawatil Qur'ani kalawan maos Al-Qur'an fi qabrihi ing dalam kubure ibadihi. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kepada hamba-hambanya, di mana hambanya itu ahli orang yang membaca Al-Qur'an. Ahli orang yang membaca Al-Qur'an Allah memuliakan dalam kuburnya. Kama kados dene perkara rawa kang ngriwayatake kama kaya dene hadis rawa kang ngriwayatake sapa At-Tirmidzi sama Imam Tirmidzi min hadis bin Abbasin saking hadis bin Abbas radhiyallahu anhuma qala ngendika sapa Ibnu Abbas doroba mukul sapa ba'du ashabin nabi sapa sebagainya pira-pira sahabate kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khibaan ing anak wadon ala qabrin ing atase siji kuburan wa huwa hale utawi ba'du ashabin nabi iku la yahsibu ora ngira sapa ashabun nabi anahu ing setune khibaan iku qabrun iku kuburan. Faidan mongko dumadaan fihi iku tetep ing dalam kubur insanun utawi wonten menungso ya qara'u khalimaca sapa insan surata tabarakalladzi biyadil mulku ing surat tabarakalladzi biyadil mulku. Iki punika surat Al-Mulku ayat setunggal. Summa khotama mau hatta khotama sehingga ngatamake
sapa abdun ha ing surat tabarakalladzi biyadil mulku. Fa ata mongko njur rasuwan sapa ba'du ashabin nabiyyi an-nabiyya ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbara mongko nyeritakake sapa ashabun nabiyyi hu ing kanjeng Nabi. Faqala mongko njur ngendika sapa an-nabiyyu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiya utawi surat al-mulku iku al-mani'atu, iku surat kang nyelametake. Hiya utawi al-mani'atu iku al-munjiatu, iku surat kang nyelametake. Tunjihi kang nyelametake apa surat al-mulku hi ing abdu min adabil qabri saking siksa kubur. Artinya hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi yang sumbernya dari hadis bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Abbas berkata, ada sebagian para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia memukul dalam suatu kuburan seorang anak perempuan dan dia tidak menyangka bahwa yang ia pukul adalah kubur seorang anak perempuan. Maka ketika ia memukul, kemudian di situ ada seorang manusia yang membaca surat Al-Mulku, yaitu surat Tabarakalladzi biyadil mulku, sampai dalam membacanya sampai khatam. Kemudian sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW mendatangi kepada Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian tersebut, bahwa ia tidak sengaja memukul suatu kuburan, yaitu kuburannya anak perempuan, dan tidak menyangka di situ adalah ada kuburan. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, surat Al-Mulku, yaitu Tabarakalladzi biyadil mulku, yang dibaca oleh seorang manusia sehingga ia membaca dengan khatam, adalah surat yang menyelamatkan, surat penyelamat. Yang dimaksud surat penyelamat adalah surat dalam Al-Quran yang menyelamatkan dari siksa kubur. Maka orang yang ada di dalam kuburan tersebut, yang adalah orang yang selamat, dia membaca surat Al-Mulku, Tabarakalladzi biyadil mulku, sehingga khatam, karena dia termasuk orang yang diselamatkan dengan barokahnya surat Al-Mulku. Maka demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh agungnya surat Al-Mulku. Maka surat ini supaya kita baca setiap kita masuk waktu malam atau kita akan tidur, supaya kita dapat membaca surat Al-Mulku, mengistiqomahkan melanggengkan surat Al-Mulku, karena surat Al-Mulku yaitu yang dimaksud surat Al-Mulku atau surat yang lain yang nama surat Tabarak adalah surat yang menyelamatkan dari siksa kubur. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Warawaya yang riwayatake sapa Ibnu Mundhih, sapa Imam Ibnu Mundhih, bi isnadi kelan sanate Imam Ibnu Mundhih, Talhah bin Ubaidillah, saking Talhah bin Ubaidillah. Kala ngendika sapa Talhah bin Ubaidillah, aratu ngarepake sapa ingsun mali ing bondo ingsun, bil ghabati ing dalem bondo kang ilang. Fa adrakani mongko nemu ni ingsun al-laila ing dalem wektu dalu. Fa'awaitu mongko niat sapa ingsun ila qabri Abdullah bin Khizam, maring kuburi Abdullah bin Khizam. Fasami tu mongko mireng sapa ingsun qiraatan ing bacaan minal qabri sangka kuburi Abdullah bin Khizam. Ma sami'tu, ma ya perkara sami'tu, ma sami'tu kang ora mireng sapa ingsun aksana ingkang luwih bagus minha tinimbang qiraah minal qabri. Fajitu mongko rawuh sapa ingsun ila nabi mari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadakartu mongko nutur sapa ingsun dalika ing mengkono-mengkono qiraatan minal qabri ma sami'tu ahsana minha lahu maring kanjeng Nabi. Faqala mongko njur ngendika sapa kanjeng Nabi, dalika utawi qiraah minal qabri iku Abdullah iki punika Abdullah bin Khizam.
Alam taklam ana ta ora weruh sapa sira anallah sak temne Gusti Allah iku qabata iku menggenggam sapa Allah arwahahum ing ruh-ruh tiyang kathah faja'ala mongko ndadekake sapa Allah ha ing arwahahum fi qanadila ing dalem pira-pira lampu min zabarjadin saking inten wayakutin lan saking mutiara wa alla qalan gantungake sapa Allah ha ing qanadil wasatol jannati ing dalem tengahé swarga fa idza kana mongko nalikane ana apa alail apa dalu ruddat mongko dibalekake ilaihim maring tiang kathah ruddat mongko dibalekake ilaihim maring tiang kathah apa arwahuhum apa pira-pira ruhe tiang kathah ila makaniha maring panggonane arwahihim allati rubakane makaniha kanat kang ana apa arwahihim kama kaya perkara dakara kang nutur Imam sapa Ibnu Rajab Al-Hanbali sapa Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Artinya Ibnu Mundhir meriwayatkan dengan sanadnya yang sumbernya dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah berkata, "Saya ingin hartaku yang hilang untuk dapat saya temukan. Kemudian saya menemukan hartaku yang hilang pada suatu malam. Kemudian saya berniat ke kuburnya Abdullah bin Khizam. Saya berniat untuk mengunjungi kuburnya Abdullah bin Khizam. Yaitu saya yang dimaksud ini adalah saya, yaitu Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian suatu ketika dia mengunjungi kuburnya Abdullah bin Khizam, kemudian Thalhah bin Ubaidillah mendengar suatu bacaan di dalam kubur tersebut, yaitu dalam kuburnya Abdullah bin Khizam. Sahabat Thalhah bin Ubaidillah mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Abdullah bin Khizam. Bacaan yang dibaca oleh Abdullah bin Khizam itu bacaan yang sangat bagus, yang tidak pernah saya dengar sebelumnya. Kemudian dari kejadian tersebut, di mana saya yaitu Thalhah bin Ubaidillah mendengar kuburnya Abdullah bin Khizam, dia membaca bacaan Al-Quran di dalam kuburnya. Kemudian saya mendatangi kepada Nabi Muhammad SAW. Saya yang dimaksud adalah Thalhah bin Ubaidillah. Jadi Thalhah bin Ubaidillah kemudian mendatangi kepada Nabi Muhammad SAW atas kejadian tersebut. Maka Rasulullah SAW berkata, itu adalah kuburannya Abdullah, yaitu Abdullah bin Khizam. Di mana kamu ketahui, hai Thalhah bin Ubaidillah, bahwasanya apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggenggam roh-rohnya. Allah menggenggam roh-rohnya orang banyak. Kemudian roh-rohnya orang banyak itu Allah jadikan di dalam suatu lampu-lampu yang bersumber dari intan dan mutiara, dan Allah Subhanahu wa taala menggantungkan lampu-lampu tersebut yang sumbernya dari intan dan mutiara digantungkan pada tengah-tengah surga. Apabila telah datang waktu malam, maka roh-rohnya itu dikembalikan kepada tempat asalnya yang ia berada. Hal ini disebut oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Maka dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita semua orang yang ahli membaca Al-Quran, maka insya Allah ketika kita di alam kubur pun kita semua termasuk orang yang membaca Al-Quran dengan menikmati nikmatnya Al-Quran, cahayanya Al-Quran, di mana ruh kita yang ada di dalam yang ada dalam kubur menjadi ruh yang berupa lampu-lampu yang bercahaya yang bersumber dari intan dan mutiara yang digantungkan di tengah surga. Maka kalau kita ahli membaca Al-Quran, maka kita semua termasuk ruh kita, termasuk ruh yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, roh yang diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa lampu-lampu, yang lampu itu termasuk lampu yang digantungkan di tengah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah, jangan lupa kita semua supaya menjadi orang-orang yang ahli Quran. Malam hari ketika habis maghrib atau habis isya, atau di saat mungkin kita kapanpun waktunya,
kita sempatkan untuk terbiasa istiqomah membaca Al-Quran, supaya kita semua besok kelak ketika kita yaitu bermukim di alam barzah, alam kubur, maka Al-Quran itu menjadi cahaya dalam kubur kita. Al-Quran itu menerangi sebagai lampu-lampu yang bercahaya, yang menjadi lampu yang ada di tengah surga. Cahaya lampu-lampu yang bersumber dari intan dan mutiara, yang menerangi dalam kubur kita menjadi kubur yang nikmat, kubur yang lapang, kubur yang luas. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu qabrul mu'minin yuwasa'u qabrul mu'minin ila sab'ina dhira'an. Kuburnya orang mukmin yang sejati akan dilapangkan sampai 70 dhira', 70 hasta. Apabila kita termasuk orang yang ahli ibadah, orang yang soleh, orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak kubur-kubur kita, ketika kita menempati di alam barzah, alam kubur, maka akan disinari dengan amal-amal kita ketika kita melaksanakan amal baik di dunia. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anas sholata saat temene sholat. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana fi ulumi fid daurani amin ya rabbal alamin. Anas sholata saat temene sholat iku tahfadu iku bisa ngreksa utawa njaga apa sholat alal musolli ing atase wong kang sholat a'dha as-sujud ing pira-pira gautane sujud minan nari saking neraka. Artinya sholat itu dapat menjaga kepada orang yang ahli sholat, anggota-anggota yang ahli sujud itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan masuk neraka, tidak akan menyentuh api neraka. Anggota-anggota kita yang ahli sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita hidup di dunia, maka anggota ini tidak akan menyentuh dengan api neraka. Jaa sampun teko apa hadis an Abi Hurairah sanga Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi hadisin ing dalam hadis tawilin kang banget dawane an Nabi sange Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa kanjeng Nabi wa yudrabu asyiratu wa yudrabu lan digerakake apa asyiratu apa siratal mustaqim baina dhuhranai jahannama ing dalam antarane jaba lorone neraka jahanam. Fa akunu mongko ana sapa ingsun kanjeng Nabi iku awalaman iku kawitane wong ya juju kang ngliwati sapa man minar rusuli sangka pira-pira utusan bi ummatihi sertane ummate ar-rusul wala yatakallamu lan ora guneman khina idin ing dalem nalikane nggih punika nalikane siratal mustaqim iku digerak-gerakake antarane jaba kali jahanam. Sapa ahadun sapa yang suci ila rusul kejaba pira-pira utusan. Wa kalamur rusuli utawi kalame pira-pira utusanipun Allah iku Allahumma sallim, Allahumma sallim. Allahumma ya Allah sallim, selamatkanlah umatku. Allahumma ya Allah sallim, selamatkanlah umatku. Wa fi jahannam lan iku tetep ing dalan neraka jahanam. Kalalipun utawi pira-pira kala jengking. Mislu syauqis sa'dani kang sepadane arine kera sing ageng, arine kera sing ageng. Hal ra'aitu ana ta weruh sapa sira kabeh syauqas sa'dani ing arine kera sing ageng. Qalu jawab sapa para sahabat, "Na'am nggih Gusti." Nggih Kanjeng Nabi. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi, "Fa innaha monggo setune kala jengking iku mislu syauqis sa'dani iku sepadane erine kera sing gedhe-gedhe. Ghaira annahu saliyane sak temene jahannam iku ghaira annahu sak temene satune ghaira annahu saliyane satune wong iku la ya'lamu iku ora weruh sapa wong qadra aidomiha ing kira-kirane gedene kala jengking illallahu kejaba illa annahu illallah kejaba sapa Allah Subhanahu wa taala ghair anau
angin saliyane setene kelakuan iku la ya'lamu iku warro qadra aidhamiha ing gedene ing kira-kirane gedene kala jengking ilallahu kejaba Allah Subhanahu wa taala. Wa takhtifu an-nasa bi a'malihim, takhtifu kang meranggut, takhtifu kang merampas, takhtifu kang merampas apa kala jengking an-nasa ing menungso bi a'malihim kelawan pira-pira amale menungso. Faminhum mangko iku setengah sangka menungso yuhlaku dirusak sapa menungso bi amalihi sebab amale menungso. Wa minhum lan iku setengah saka menungso man utai wong yukhardalu kang disuciake sapa man sumayan ju mongko kere-kere selamat sapa man. Hatta ida aroda sehingga nalikane ngarepake sapa Allah Gusti Allah rahmataman ing rahmate wong aroda kang ngarepake sapa man min ahlin nari saking ahli neraka amara mongko perintah sapa Allah al malaikata ing pira-pira malaikat ayukhriju ing yen to ayukhriju yen to padha metu sapa annas minan nari saking neraka. Man rupane wong kana kang ana sapa man iku butuh iku nyembah sapa man Allah ing Gusti Allah. Fa ya'rifunahum bi asari sujudi, fa ya'rifuna mangko padha ngawarai sapa malaikat hum ing annas bi asari sujudi kelawan bekase sujud. Wa harramalan ngaramake sapa Allah Gusti Allah taala halim nglur Allah alan nari ing atase geni neraka. Antak kula ing yen to mangan apa geni mau diasujudi ing panggonane sujud. Wa yakhrujuna mongko padha metu sapa annas sapa pira-pira menungso ai waqad imtahasyu lan teman-teman padha diobong sapa menungso ai ikhtaraku tegese padha kobong sapa menungso. Faya subbu alaihi ma'ul hayati, faya subbu mongko dialirke alaihim ingate menungso apa ma'ul hayati, apa ma'ul hayati, apa banyune ula. Fayan butuna nabatal habbati fayan butuna mongko padha cukul. Fayan butuna mongko diangkut apa nabatul habbati. Fayan butuna mongko padha diangkut sapa wong akeh fi hamilis saili ing dalem air kang mengalir, fi hamilis saili ing dalem air kang mengalir. Rawa wis ngerteni hadis sapa Syekhani sapa Imam Syekhani al hadisa ay istamir nerusna sira al hadisa ing hadis. Artinya sebagai berikut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syekhani, artinya yang telah saya baca sebagai berikut. Sesungguhnya sholat itu dapat menjaga orang yang melaksanakan sholat seluruh anggota sujudnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terkena api neraka. Hadis yang datang yang sumbernya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam hadis yang sangat panjang dari Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, Wat siratal mustaqim, jembatan siratal mustaqim itu digerakkan di antara dua bagian luar dari neraka jahanam. Maka saya Rasulullah SAW adalah orang yang pertama kali melewati siratal mustaqim dari beberapa rasul yang lain. Seperti rasul-rasul yang lain itu adalah tertinggal karena yang pertama
yang melewati Siratal Mustaqim, jembatan Siratal Mustaqim adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul-Rasul yang lain bersama umat-umatnya baru dia melewati jembatan Siratal Mustaqim, di mana jembatan itu adalah kanan kirinya adalah berupa neraka jahanam. Kemudian seseorang tidak akan berbicara di saat melewati jembatan Siratal Mustaqim kecuali hanyalah yang dapat bicara hanyalah beberapa rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa para rasul adalah Allahumma salim, Allahumma salim. Ya Allah, berikanlah selamat kepada umatku. Ya Allah, berikanlah selamat kepada umatku. Di dalam neraka jahanam itu ada kolojengking yang besarnya seperti erinya kera yang besar. Apakah kamu semua mengetahui erinya atau durinya kera yang besar? Para sahabat kemudian menjawab, ya, kami tahu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, besarnya kolojengking yang ada di neraka jahanam itu adalah besarnya seperti erinya kera yang sangat besar. Hanya tidak ada seorang yang tahu perkiraan besarnya duri-duri, besarnya kolojengking itu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kolojengking yang banyak di dalam neraka jahanam itu akan merenggut amal-amal manusia, akan merampas amal-amal manusia. Manusia amalnya dirampas oleh kolojengking yang ada di dalam neraka jahanam. Di antara mereka amal-amalnya itu dirusak dengan amalnya sendiri. Amalnya dirusak dengan pamer, amalnya dirusak dengan riya, amalnya dirusak dengan yaitu menyakiti orang lain, dengan menyebut-nyebut amalnya kepada orang lain. Akhirnya amalnya sendiri dirusak dengan ia sendiri karena dia belum ikhlas amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebagian manusia adalah orang yang selamat, ia suci, disucikan dari pamer, disucikan dari riya, disucikan dari amal karena manusia atau motivasi karena manusia, sehingga mereka ketika melewati jembatan Siratal Mustaqim mereka pada selamat semua. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga menghendaki kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala pada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang menjadi ahli neraka juga mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika orang yang ahli neraka mendapat rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat-malaikat untuk orang yang ahli neraka itu dikeluarkan dari neraka. Dan mereka lah orang yang ahli neraka yang dikeluarkan dari neraka, yaitu orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian para malaikat-malaikat melihat bekas-bekas sujud pada anggota badan mereka ketika ia hidup di dunia. Mereka melaksanakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat melihat bekas-bekas sujud yang telah ia kerjakan ketika melaksanakan sholat di dunia. Kemudian ketika malaikat mengetahui bekas-bekas sujud hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyembah Allah, yaitu melaksanakan sholat, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada mereka anggota badan di mana ada bekas-bekas sujudnya, mereka adalah orang yang haram masuk ke dalam api neraka. Sehingga api neraka itu tidak bisa memakan kepada anggota badannya. Api neraka itu tidak bisa memakan kepada tempat sujudnya. Seluruh anggota sujudnya yang ia sujud melaksanakan sholat, api neraka tidak bisa makan karena tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang melaksanakan sholat, ahli sholat dengan adanya bekas-bekas sujud ketika melaksanakan sholat adalah orang yang termasuk diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Kemudian mereka semua
orang yang ahli ibadah sholat, kemudian mereka semua keluar, ya, keluar dari neraka, keluar dari api neraka, dan sungguh mereka telah dibakar di dalam api neraka karena ada bekas-bekas sujud, anggota sujud pada pada dirinya. Kemudian mereka dikeluarkan dari api neraka, sehingga kemudian juga mereka dialiri dengan aliran, mereka dialiri dengan aliran air yang berupa air ular yang ada pada neraka, sehingga mereka semua itu adalah orang yang mendapat aliran yang mengalir air yang berupa air ular-ular yang ada pada neraka jahanam. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hiduplah kita semua dengan hidup yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah anggota kita ini anggota yang menjadi saksi untuk bisa beribadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahi, kemudian tangan, kemudian kaki, kemudian mata kaki, kemudian seluruh anggota kita, termasuk batuk kita, dahi kita. Apabila ada bekas-bekas sujud, itu adalah maka kita termasuk orang-orang yang yaitu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa yang pertama adalah surat Al-Mulku adalah surat yang menyelamatkan dari api neraka, dari azab kubur. Yang kedua adalah apabila kita termasuk orang-orang yang ahli sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga anggota badan kita termasuk ada anggota badan yang menjadi bekas sujud pada anggota badan kita, karena kita termasuk orang yang ahli ibadah, ahli sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak kita semua akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua, menjadi perhatian kita semua, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli bermunajat, berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh anggota badan kita curahkan demi Allah Subhanahu wa taala, demi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka badan kita menjadi saksi besok ketika di akhirat. Kita semua, seluruh anggota badan kita, apakah itu kepala, tangan, kemudian kaki, seluruh badan kita akan bicara dan menjadi saksi, yaitu saksi ketika yaumul hisab, ketika hari penghitungan amal. Semua anggota badan kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan layak kita semua orang yang min ahlil jannah, orang yang termasuk penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala, orang yang diselamatkan dari neraka jahanam, orang yang diselamatkan dari api neraka, orang yang selamat ketika kita semua melampaui wat siratal mustaqim bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah juga mengajak kepada semua umatnya untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.